Keluarga dari nenek bernama Temu menangis histeris kala mengetahui wanita berusia 78 tahun itu ditemukan tewas di dalam sumur rumahnya yang berlokasi di Dusun Ponowaren, Sleman, Yogyakarta. Diduga korban terjatuh dan terperosok ke dalam sumur saat hendak mengambil air di malam hari. Banyak ikut, Dam. Tim gabungan sempat kesulitan untuk mengevakuasi korban lantaran sempitnya diameter dari sumur tersebut. Terlebih, sumur itu juga mempunyai kedalaman lebih dari 12 meter. Lebih evakuasi yang dilaksanakan oleh tim SAR gabungan berjalan sekitar 45 hingga 60 menit. Untuk kendala yang pertama kedalaman sumur, kemudian diameter lubang sumur, terus kondisi korban yang masih berada di sebagian tubuhnya berada di dalam air. Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Meski begitu, aparat kepolisian telah memeriksa beberapa saksi atas kasus ini. Dari Sleman, Yogyakarta, Singgih Aji untuk CSI RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo, selamat malam sahabat RTV. Kembali berjumpa dalam CSI Caratan Seputar Investigasi. Brigadir Putu, kita punya informasi apa saja untuk malam ini? Ya, Ezra dan sahabat RTV, selain informasi mengenai evakuasi jasad dalam sumur tadi, kami juga ada informasi terkait seorang nenek yang ditemukan tewas di dalam rumahnya di Klaten, Jawa Tengah. Bersama saya Ezra Dianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, seorang remaja yang masih berusia 17 tahun terlibat kecelakaan tunggal di Jalan Keranggan, Surabaya, Jawa Timur. Diduga korban mengantuk hingga akhirnya menabrak pembatas jalan. Sebuah minibus terbalik dan menjadi tontonan warga di sekitar Jalan Keranggan, Surabaya. Dari keterangan sejumlah saksi mata, minibus itu menabrak rambu lalu lintas yang berada di tengah jalan sebelum akhirnya menabrak pembatas jalan dan terbalik. Ternyata minibus ini dikendarai oleh seorang remaja berinisial NM yang masih berusia 17 tahun. Tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mencoba mengevakuasi minibus itu agar tak mengganggu arus lalu lintas. 15 meter sebelum lampu merah, salah satu bannya nabrak atau naik di atas trotoar sehingga kendaraan pada posisi terbalik. Untuk proses evakuasi sendiri ada kendala? Untuk prosesnya kendalanya tidak ada karena yang bersangkutan sebagai korban sudah keluar sendiri dari dalam mobilnya. Informasi yang didapat oleh petugas, korban mengaku mengantuk kala mengendarai mobilnya dengan kecepatan lebih dari 60 km per jam. Mobil yang ringsek dan sejumlah rambu-rambu lalu lintas yang rusak kini menjadi barang bukti Satlantas Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Sahabat, seorang perempuan lanjut usia ditemukan tewas di dalam rumahnya di Klaten, Jawa Tengah. Perempuan lansia itu diduga jadi korban perampokan sekaligus pembunuhan. Seorang perempuan lanjut usia bernama Sukarmi ditemukan tewas di atas kasur rumahnya di Desa Sidomulyo, Kecamatan Delanggu, Klaten, Jawa Tengah. Menurut warga, jasad korban pertama kali ditemukan oleh anaknya yang baru saja pulang kerja. Sementara itu, kondisi lemari di rumah korban berantakan. Anak korban sebelumnya sempat melihat ada 3 orang tidak dikenal yang keluar dari rumah korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, Sukarmi diduga jadi korban perampokan sekaligus pembunuhan. Sejumlah barang berharga diketahui raib diduga dibawa kabur oleh pelaku. Masuk, keluar 3 orang, terus pergi, terus papasan sama anaknya yang meninggal tadi, Pak Tom namanya, papasan di sini pulang.
Untuk barang yang diambil yaitu berupa handphone, 1 buah handphone, juga anting dan cincin itu yang hilang. Terus kemudian si anaknya Bu Sukami ini melihat neneknya yang ada di kamar sebelah itu sudah dalam keadaan meninggal. Jasad korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji untuk CSI RTV. Satu unit mobil pickup yang mengangkut 10 sepeda listrik ludes terbakar di jalan tol dalam kota Jelambar, Jakarta Barat. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting pada salah satu sepeda listrik. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api yang membakar mobil pick-up di jalan tol dalam kota Jelambar, Jakarta Barat. Saat kejadian, mobil pick-up tersebut tengah mengangkut 10 sepeda listrik. Akibat peristiwa itu, 10 sepeda listrik di atas bak mobil pick-up hangus terbakar. Meski begitu, petugas berhasil memadamkan kobaran api dengan cepat hingga ban pick-up tak ikut terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting pada salah satu sepeda listrik. Pas banget masuk tol, tidak lama kemudian informasi langsung ada percikan dari sepeda listrik. Jadi langsung penyalaan hampir semua kurang lebih ada 10 sepeda listrik terbakar semua. Dan api berhasil dipadamkan setelah 30 menit dengan menerjunkan 2 mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI RTV. Sahabat hendak mandi di toilet umum usai olahraga di Gelora Bung Karno, seorang konten kreator wanita diintip pria. Informasi tersebut bersama dengan deretan berita kriminal viral lainnya kami sajikan dalam Miss Binal, Jangan Miss Berita Kriminal. Hai, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal, Jangan Miss Berita Kriminal. Yuk kita cek yuk, malam ini aku punya berita viral kriminal. Apa aja sih? Ulala, viral yang pertama ini jadi pengingat nih buat para pedagang kaki lima. Jangan sampai kamu nyaris ketipu kayak pedagang kebab di wilayah Branggahan, Ngadi, Luwih, Kediri, Jawa Timur ini. Jadi pedagang kebab yang mangkal di depan sebuah minimarket tiba-tiba kedatangan seorang kakek yang mesen 3 kebab jumbo. Tapi pas pesenannya lagi dibuatin, tahu-tahu si kakeknya main pergi gitu aja. Untungnya loh ada pembeli lain yang mau bantuin pedagangnya buat ngejar si pelaku. Karena katanya si pelaku itu pergi bilangnya mau ambil duit dulu di ATM. Ngeri nggak sih dia nggak bakal balik lagi? Nah terus si pembeli lainnya itu inisiatif deh, ya udah Pak, ayo aku temenin ke ATM-nya. Tapi si kakeknya malah ngamuk say dan nggak terima, dicurigain. Dia sampai bilang kalau saldo ATM saya ada 3M kok. Tapi pas dipaksa buat ambil uangnya, tetot saldo ATM-nya 0 rupiah say. Karena diduga mau melakukan penipuan, jadinya warga sekitar emosi dong. Bahkan sampai ada yang mukul si kakek. Akhirnya 3 kebab jumbo yang dipesan si kakek seharga Rp65.000 dibeli deh sama pembeli yang bantuin tadi. Saya ikhlas bantu, jangan diulangi lagi. Duh, bukan masalah nilainya cuma Rp65.000 ya, tapi yang kayak gini nih kalau dibiarin bisa jadi kebiasaan. Banyak netizen juga yang bilang nih, kakeknya lapar kali. Ya tapi kan kalau emang lapar bisa minta baik-baik gak sih? Atau ya mending ke warteg gak sih kek daripada ke tukang kebab?
Kita lanjut ya, kalau yang ini buat kamu yang hobi lari di Gelora Bung Karno atau GBK, terus baliknya numpang mandi deh di toilet umumnya. Hati-hati nih, ada seorang konten kreator yang syok ya, karena pas dia sama temennya lagi mandi di toilet umum GBK, malah diintip sama abang-abang. Waduh. Jadi infonya si pelakunya ini nekat sampai manjat ke toilet khusus disabilitas demi bisa ngerekam cewek-cewek yang lagi pada mandi di toilet. Tanpa basa-basi dia langsung manggil security di GBK dan mengamankan pelaku yang ketangkep basah lagi ada di dalam toilet khusus disabilitas. Jadi si konten kreator ini awalnya lagi antre sama pengunjung lain dan nunggu gantian sama temennya yang mandi duluan. Terus temennya nyeletuk, ada yang ngintip woi, karena dia lihat tangan menjulur di atas bilik kamar mandi. Dengan gercep si konten kreator dan dua pengunjung lain lari keluar dan lihat siapa yang ngintip. Taunya ada cowok di dalam toilet khusus difabel. Nah, dua pengunjung cewek langsung nahan pintu biar pelaku nggak kabur. Sementara si mbak konten kreatornya lari manggil satpam. Pelaku berhasil deh ditangkap dan langsung dibawa ke pos security buat ditindak. Para pengguna fasilitas ini tolong sangat-sangat berhati-hati. Walah, toilet umum emang suka bikin parno ya. Kamu nih kalau lagi di toilet umum, dicek dulu juga ya. Takutnya ada kamera tersembunyi yang ditaruhnya di dekat tempat tisu, dekat tempat sampah, atau cermin. Nah tuh. Yuk kita langsung aja ke viral yang terakhir ya. Ulala, duh kirain udah pada serius belajar ya kan. Ini ternyata banyak remaja yang masih aja keluyuran di jam 3 pagi. Giliran dibangunin buat sekolah, males. Bukan cuma keluyuran biasa nih, tapi para remaja ini juga pada bawa senjata tajam. Bahkan sampai diacung-acungin tuh celuritnya. Ini dia video yang direkam salah satu warga yang kebenaran lagi melintas di sekitar Jalan Swasembada Raya Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kena. Nah ini kena juga kayaknya anaknya. Ditarik kawannya itu. Kelihatan kan tuh para remaja ini berboncengan sepeda motor, ada yang berboncengan 3 loh itu. Terus beberapa dari mereka turun dari motor, ngacung-ngacungin celurit dan ngancam warga yang merekam. Sesuai dugaan, para remaja itu emang mau tawuran sama geng remaja lain nih. Warga sekitar jadi resah dong ya karena takut jadi korban salah sasaran. Nah ini kena juga kayaknya anaknya. Lah, jam 3 pagi biasanya udah banyak warga juga kan yang beraktivitas ke pasar gitu misalnya. Wah, semoga kawasan tadi segera dijagain polisi ya. Takutnya nih ada warga yang nggak tahu apa-apa, malah ikut jadi korban. Nah, pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Dadah. Diduga gagal menanjak, satu unit truk bermuatan suku cadang mesin diesel oleng dan menimpa minibus di Penjaringan, Jakarta Utara. Pengemudi di dalamnya selamat. CSI akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di CSI. Sahabat, diduga gagal menanjak, satu unit truk bermuatan suku cadang mesin diesel oleng dan menimpa minibus di Penjaringan, Jakarta Utara. Meski badan minibus ringsek tertimpa kontainer, namun pengemudi di dalamnya selamat. Truk ini terangkat usai diduga tak mampu menahan beban kontainer yang terbalik di Jalan Kapuk Kamal Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Kontainer pada truk tersebut pun menimpa mobil minibus di belakangnya. Akibat peristiwa itu minibus ringsek sementara pengemudi masih terjepit di dalamnya. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk mengangkat kontainer yang roboh dan mengevakuasi pengemudi. Setelah beberapa jam bertahan hidup dalam kondisi terjepit di dalam minibus yang ringsek,
Pengemudi akhirnya berhasil dikeluarkan dalam kondisi selamat. Pas begitu mau nanjak, tiba-tiba kehilangan tenaga gitu. Mesin itu kayak gimana ya? Kayak mau berhenti, kan mundur. Oh, sempat mundur dulu baru terbalik. Ya, mundur, supirnya keloncat. Nah, kita udah berusaha langsung menghindar, dapat. Nah, kita juga ikut menghindar, cuman kita masih kena belakangnya, kesepak. Menurut sopir truk, kontainer berisikan suku cadang mesin diesel yang dibawa dari Tanjung Priok menuju Dadap, Tangerang. Kini petugas kepolisian telah mengamankan sopir truk guna dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta Utara, Aprianto untuk CSI RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini, pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama videonya. Nah kan, ini nih kata petugasnya nih, mundur wir, lebih baik melawan penjahat aja lah daripada melawan arus lalu lintas. Nih ya sahabat, kita lihat di sebelah kanan layar itu tuh sudah ada kemacetan, antrian kendaraan. Nah, mobil minibus ini berusaha untuk menyalip dengan melawan arus yang pastinya akan membuat semakin padat. Nah ya sahabat, pelanggaran melawan arus ini sering kali kita jumpai, namun hal ini tidak bisa dibenarkan apalagi kendaraan ini tidak dalam kondisi darurat. Melawan arus memiliki potensi besar untuk mengancam keselamatan pengemudi dan juga pengguna jalan lainnya. Selain itu, pengendara akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan denda Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa saksikan CSI layar televisi Anda Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.